Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kebenaran saat ini berjudul Kesempatan Melayani. Saudara-saudara, ada suatu tatanan yang Tuhan telah tetapkan bahwa setiap orang memiliki kesempatan. Kita memiliki kesempatan untuk bertumbuh di dalam kekudusan dan kesucian, bertumbuh menjadi pribadi yang menyenangkan atau membahagiakan Tuhan. Tetapi di aspek ini Tuhan membatasi kesempatan, ya. Dalam Ibrani 12 ayat 16, firman Tuhan mengatakan, janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kesempatan bagi Esau untuk mempertahankan hak kesulungannya telah habis, ya, akibat dari kecerobohannya sendiri. Demikian juga kita membicarakan perumpamaan dan mengenai, ya, 5 gadis, ya. Demikian juga kita membaca perumpamaan mengenai 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Ke-10 gadis tersebut mendapat kesempatan untuk mempersiapkan pelita mereka dan memiliki ruangan waktu untuk menanti mempelai. Namun 5 gadis bodoh tersebut tidak mempersiapkan minyak, sehingga pada akhirnya mereka ditolak. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita mengingat kisah Saul, ya, ada kepedihan di dalam hati kita, ya, di mana pada mulanya Saul adalah seseorang yang cakap perawakannya dan memiliki kemampuan dalam berperang, ya, selalu menang dalam peperangan. Tetapi akhirnya ia menjadi kecil hati menghadapi Goliat. Dan bukan hal itu, ya, dia menjadi jahat sehingga ditolak menjadi raja dan digantikan oleh Daud. Setelah melewati perjalanan waktu dan pengalaman dalam hidup, kita menemukan orang-orang yang sudah kehilangan kesempatan. Padahal mereka adalah orang-orang yang belum tua, tetapi sudah begitu rusak, sampai tingkat sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Saudara-saudara, sejatinya kalau orang terus-menerus berbuat salah dengan ketigaan yang tinggi, dia tidak bisa diperbaiki, ya. Dia sudah kehilangan kesempatan. Misalnya, orang yang sering menahan miliknya, ya, tidak suka berbagi kepada orang lain, pelit, ya, sampai titik tertentu, sampai tingkatan tertentu, orang seperti itu tidak akan pernah membelah hidupnya untuk orang lain, ya. Hingga akhir hayatnya dia akan menggenggam hartanya terus, walaupun dia akan melepaskannya. Kalau kita sudah kehilangan kesempatan, kita tidak akan pernah bisa mengambil kesempatan itu kembali. Sejatinya setiap kita dirancang Tuhan untuk hal yang baik, menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Karena setiap orang Kristen harus menjadi anak yang berkenan dan dirancang untuk dimuliakan bersama Tuhan Yesus. Namun yang dilakukan atau namun yang dimuliakan bersama dengan Yesus itu harus orang yang menderita bersama-sama dengan Dia, ya. Harus orang yang menderita bersama-sama dengan Dia, ya. Seperti yang disebutkan, dituturkan di dalam Roma 8 ayat 17. Orang yang menderita bersama-sama dengan Tuhan Yesus itulah orang yang menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan,
Tuhan memberi kesempatan kepada setiap kita untuk berkarya bagi Tuhan, ya. Tuhan pasti akan memakai kita sebagai alatnya untuk maksud-maksud Tuhan. Dalam suratnya kepada Timotius, Paulus mengatakan, dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Di dalam 2 Timotius 2. Kita adalah salah satu perkakasnya, ya. Memang ada yang terbuat dari emas, perak, kayu, atau tanah. Tentu kualitas perkakas tersebut tidak ditentukan oleh Tuhan dengan semena-mena. Pasti Tuhan melihat respon masing-masing individu. Namun ingat, Tuhan tidak memakai orang sembarangan. Tuhan memakai orang-orang yang layak dipakainya. Jadi saudara-saudara, bagi anak-anak muda, ya, kita harus melihat dengan iman bahwa kita memiliki kesempatan besar, kesempatan yang luar biasa ke depan. Dan itu adalah sebuah kepastian. Memang kalau kita tidak percaya Allah itu hidup dan nyata, kita pasti melihat masa depan yang gelap. Bagi kita yang sudah tidak muda lagi, harus disadari bahwa kesempatan yang ada itu tinggal sedikit. Tapi ironisnya, ya, jika kita mengingat apa yang telah terjadi, ternyata ada kesempatan-kesempatan yang telah berlalu yang kita telah sia-siakan atau abaikan, ya. Mungkin ada penyesalan di dalam hati kita, tetapi kita masih punya waktu yang di dalamnya masih ada kesempatan, ya. Untuk itu kita jangan menyia-nyiakannya lagi. Saudara-saudara, dosa sekecil apapun jangan diizinkan, ya. Jika masih ada kecenderungan-kecenderungan yang tidak kudus, harus segera dibuang, supaya kita bisa menjadi alat di dalam tangan Tuhan yang efektif. Kita menjadi alat yang efektif di tangan Tuhan. Jadi saudara-saudara, sekarang kita semua diperhadapkan pada arena perjuangan. Kita menjadi petinju yang kalah atau petinju yang menang. Arena itu tidak ditentukan oleh takdir, tetapi ditentukan oleh aksi kita, ya. Reaksi kita, respon kita terhadap kehidupan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau agar kita menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan mau menjamah mereka melalui dan di dalam hidup kita. Allah mencari saluran-saluran, mencari pipa-pipa, ya, yang melalui pipa-pipa itu Allah mencurahkan kuasanya, Allah mencurahkan berkatnya. Pipa-pipa yang bersih sehingga pikiran perasaan Allah bisa disalurkan. Pipa itu adalah Bapak Ibu, saudara dan saya, ya. Jadi mari kita serius memperkarakannya, karena ada banyak orang tidak peduli dampaknya terhadap pelayanannya. Bahkan lebih mengerikan kalau orang melayani karena uang, ya, atau melayani karena hidup, atau melayani karena nafkah semata. Baiklah, masing-masing kita bertanya, Tuhan, dampak apa yang sudah diakibatkan oleh hidupku terhadap sesama? Jika hidup kita belum berdampak baik, ya, maka sekarang waktunya untuk kita berubah. Selagi masih ada kesempatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan saudara-saudara yang terkasih, demikian kebenaran saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.